Studio, rekan Melani. Halo studio. Baik pendengar, selanjutnya kami akan bersama dengan rekan-rekan kami di Masjid Agung Darussalam Watan Sopeng dalam menghadirkan program acara Titian Ilahi yang akan dipandu oleh rekan kami Emi Bafadal. Emi. Baik, terima kasih rekan Melani di studio RRI Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil hamdi wal mursalin wala abihi wasabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah yang kami muliakan, di kesempatan Titian Ilahi edisi hari ini, Jumat 28 Januari 2022, episode 1062, kami berada di Masjid Agung Darussalam Watan Sopeng. Dengan menempuh waktu kurang lebih 5 jam lamanya kami dari kota Makassar untuk menuju ke Watan Sopeng ini, untuk bersama keluarga besar masyarakat Kabupaten Sopeng dalam rangkaian acara Titian Ilahi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Insinyur Haji Lutfi Halida MP. Terima kasih Pak, selamat sore, Assalamualaikum Pak Lutfi. Kemudian juga kami sampaikan yang terhormat kepada Bapak Kadis Kominfo Kabupaten Sopeng, Bapak Dr. Andes Andi Fitra Tudin. Assalamualaikum Pak Kadis, atau yang mewakili beliau. Kami juga menyampaikan terima kasih atas sambutan yang hangat dari Kementerian Agama Kabupaten Sopeng, atau yang mewakili beliau Bapak Haji Fitriadi SAG. Ada? Oke. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sopeng. Assalamualaikum Pak Haji Fitriadi. Baik. Dan alhamdulillah hadirin jamaah Masjid Agung Darussalam Watan Sopeng, kami sangat senang sekali keluarga besar RRI Makassar disambut dengan hangat, dan terima kasih juga atas kesempatannya, karena ini merupakan acara yang sangat fenomenal di RRI Makassar. Titian Ilahi ini sudah berjalan puluhan tahun, dan alhamdulillah Kabupaten Sopeng terpilih untuk sebagai tempat pelaksanaan kedua siaran live kami. Sebagai umat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih diizinkan untuk berkumpul bersama, mendengarkan dan menyaksikan dari Masjid Agung Darussalam Watan Sopeng acara Titian Ilahi episode 1062. Dan selanjutnya hadirin jamaah yang kami muliakan, kita akan dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Afandi SAG. Dengan hormat kami persilakan. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا
alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian tadi pembacaan kalam ilahi. Semoga kita yang mendengarkan, seluruh jamaah Masjid Agung Darussalam Watan Sopeng dan seluruh tamu harta hadirin yang kami bahagiakan, ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan sekaligus ucapan selamat datang dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sopeng, Bapak Haji Fitriyadi SAG MAG. Dengan hormat kami persilahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati
dan Wakil Bupati Sopeng, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Sopeng, yang saya hormati pimpinan Forkopimda Kabupaten Sopeng, yang saya hormati pimpinan Radio Republik Indonesia Makassar beserta segenap kru yang hadir, yang saya hormati Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sopeng, yang saya hormati, saya banggakan dan kita muliakan bersama narasumber. Saya hormati para tokoh agama dan segenap jamaah dan pemirsa dimanapun berada. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia yang tak terhingga, pada saat ini kita bersama-sama hadir mengikuti dan mendengarkan secara live program Radio Republik Indonesia Dialog Religi dari masjid ke masjid dengan branding Titian Ilahi yang mengusung tema Fikih Ibadah di Masa Pandemik. Salawat serta salam marilah kita senantiasa haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la Nabi Abadah. Hadirin dan pirsawang yang saya hormati, salah satu poin yang termaktub dalam visi dan misi Kementerian Agama adalah meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama. Kalau arah visi misi ini dielaborasi dengan luas, maka Kementerian Agama tentu berkewajiban memaksimalkan upaya untuk mencapai sasaran melalui berbagai program kegiatan. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, tentu segenap stakeholder mesti diajak berkolaborasi, berjalan beriringan, ataukah kami yang diajak kolaborasi seperti apa yang dilaksanakan bersama hari ini. Dan ini semua tentulah terwujud karena adanya pemerintah daerah yang memberikan support kepada kita semua. Karenanya, melalui kesempatan ini, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Sopeng beserta segenap jajaran yang terkait. Hadirin dan pirsawan yang saya hormati, menyajikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat adalah tanggung jawab kita bersama melalui berbagai media, termasuk melalui komunikasi radio sebagai media penyuluhan. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati, kepada Ketua atau Kepala Radio Republik Indonesia bahwa alhamdulillah kami di Kabupaten Sopeng, Kementerian Agama mempunyai penyuluh sebanyak 78 orang, dan alhamdulillah hadir semua bersama dengan penghulu dan kepala KUA, kepala seksi yang ada di Kementerian Agama. Radio selain sebagai media penyiaran hiburan dan berita, tetapi juga dapat berfungsi sebagai media dakwah, dan siaran radio menjadi salah satu media massa yang sering digunakan untuk penyampaian informasi kepada umat. Dan dakwah melalui radio ini dipandang sangat cocok untuk masyarakat. Kami berharap dengan adanya siaran ini, peran negara dalam hal ini Kementerian Agama dan Radio Republik Indonesia dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga salah satu misi Kementerian Agama yaitu meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama akan dapat tercapai. Hadirin dan pirsawang yang saya hormati, 3 tahun ini kita bangsa Indonesia bahkan dunia dilanda pandemi yaitu virus COVID-19, dan pandemi COVID-19 ini telah merubah sebagian besar tatanan kehidupan manusia, tak terkecuali dalam melaksanakan ibadah bagi umat muslim. Dan kenyataan itu mengharuskan kita melakukan kajian atau kaidah-kaidah fikih yang sebelum pandemi kita terapkan, dan termasuk perubahan-perubahan fikih itu pastilah ada pro dan kontra. Hadirin dan pirsawan yang saya hormati, beribadah di masa wabah tentulah harus mengedepankan hati nurani dan rasionalitas
untuk menjadikan keselamatan jiwa di atas segala-galanya. Sebab selain menjaga agama, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan keselamatan jiwa. Ketaatan kita kepada pemerintah di masa pandemi ini menjadi kewajiban bagi kita sebagai umat Islam. Karenanya, semata-mata apa yang digariskan oleh pemerintah, protokol kesehatan merupakan manifestasi dari sebuah kaidah yang sering didengar di kalangan ulumul fikih. Mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Radio Republik Indonesia Makassar yang telah berkunjung ke Kota Sopeng mengudarakan pesan-pesan agama. Semoga Radio Republik Indonesia tetap berkomitmen dalam mengudarakan siaran agama guna memaksimalkan fungsi utama media penyiaran, yaitu memberikan informasi dan edukasi yang menginspirasi masyarakat pendengar dalam mengimplementasikan kandungan agama Islam bagi umat Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sopeng atas sambutannya. Dan selanjutnya kita melangkah ke acara ceramah agama atau tausiah berjudul Fikih Ibadah di Masa Pandemi. Pendengar RRI Makassar, Anda bisa bergabung melalui akun YouTube RRI Makassar. Anda juga bisa langsung mengunjungi fanpage-nya kami, Pro1 RRI Makassar, dan juga Anda bisa menggunakan audio streaming RRI Playgo, serta untuk Anda pendengar setia RRI, dimanapun saat ini Anda mendengarkan siaran kami, Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0821 3333 9440. Kami ulang di 0821 333 39440. Selanjutnya kami melangkah ke Ustadz Dr. Haji Musriadi MH untuk memberikan beberapa pengantar berkaitan tentang fikih ibadah di masa pandemi, Pak Ustadz. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab bersama audiens dan juga pendengar kami. Tafadhal, Pak Ustadz. Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Sopeng, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sopeng, para pejabat lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sopeng, dan seluruh rekan-rekan pejabat dalam lingkup Kementerian Agama Kabupaten Sopeng, seluruh hadirin wal hadirat yang kesemuanya kami hormati. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Sang Pemilik Nikmat. Mari kita hadirkan Allah pada setiap langkah-langkah kita. Kita hadirkan Allah pada setiap gerak kita, karena Allah penentu segalanya. Kita sebagai hamba diberikan kewajiban untuk ikhtiar, untuk berusaha sebaik mungkin. Sisanya adalah doa dan tawakal kita kepada Allah. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah dan menghadirkan Rasulullah pada setiap salawat-salawat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amraini." Saya meninggalkan kalian dua hal.
apabila kalian berpegang teguh kepadanya, lan tadillu, kalian tidak akan tersesat. Apakah itu? Kitab Allah, adalah kitab Allah, wa sunnata rasuli, dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan sunnah Nabi kita pedomani sampai hari ini dan sampai kiamat kelak. Al-Quran tidak pernah berubah. Nas-nas Al-Quran sudah pasti di dalam Al-Quran. Nas-nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah jelas. Akan tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bagaimana melihat Al-Quran, bagaimana melihat nas-nas hadis, sehingga dalilnya jelas, dalilnya sahih, tetapi kadang-kadang pendalilannya yang tidak sahih. Apa maksudnya? Sama halnya dengan beberapa orang buta yang disuruh mendefinisikan apa itu gajah. Maka disuruhlah beberapa orang pegang, meraba gajahnya. Maka ada yang mengatakan gajah itu panjang. Kenapa? Karena yang dipegang yang panjang. Ada yang mengatakan gajah itu lebar. Kenapa? Karena yang dipegang adalah yang lebar. Ada yang mengatakan gajah itu besar. Kenapa? Yang dipegang adalah yang besar. Mungkin perutnya, sehingga dia mengatakan besar. Gajahnya jelas, tetapi pendefinisian tentang gajah itu yang keliru. Inilah yang banyak terjadi. Nah, kita tarik pada masa sekarang. Jika kita tarik pada masa sekarang, maka kita jangan melihat nas secara tekstual. Oleh karena itu para ulama kita, Asy-Syatibi memberikan sebuah teori tentang maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Maqasidus syariah adalah apa sebenarnya yang diinginkan dalil itu. Sekali lagi, maqasidus syariah, apa sebenarnya yang diinginkan dalil itu? Ya, Prof. Sabri, salah seorang dosen pasca sarjana UIN, beliau memberikan contoh seperti ini. Seorang penjual bensin yang menulis di tempat jualannya itu mengatakan jual bensin murni. Ternyata seorang membeli bensinnya, motornya mogok, akhirnya komplain. Ini bensinmu tidak murni, dicampur. Bilang memang dicampur. Tetapi yang saya maksudkan bensin murni, nama penjualnya bensin ini adalah Ibu Murni. Artinya apa? Artinya maksud dari penjual dan maksud dari penerima informasi itu tidak nyambung. Maka inilah yang terjadi biasanya, sehingga terjadilah perbedaan-perbedaan dan saling menyalahkan di antara kita. Nah, oleh karena itu maqasidus syariah, kita memahami nas-nas Al-Quran khususnya pada masa kekinian. Misalnya saya berikan contoh bagaimana kita memahami vaksin, perintah vaksin. Secara tekstual perintah vaksin kita bolak-balik Al-Quran kita tidak akan temukan. Perintah vaksin secara tekstual di dalam hadis kita bolak-balik berapa ribu hadis kita tidak temukan. Tetapi kita dapat menemukan. Dari mana kita dapat temukan? Kita memahami maqasidus syariahnya. Apa contohnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, jika terjadi wabah di suatu negeri jangan masuki negeri itu, dan jika terjadi wabah di negerimu maka jangan keluar dari negeri itu. Artinya apa? Artinya inilah dalil tentang vaksin. Sekarang dalilnya vaksinlah. Bukan lagi mengurung diri, karena sudah perkembangan teknologi, maka maqasidus syariahnya perintah vaksin itu sudah sangat jelas di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di dalam beribadah. Di dalam beribadah ada azimah, ada rukhsah, ada hukum-hukum dasar, ada hukum-hukum asal, dan ada rukhsah, kebolehan-kebolehan di dalam beribadah. 4 rakaat salat duhur di dalam keadaan tertentu boleh menjadi 2 rakaat.
Maka dalil-dalil pendekatan-pendekatan seperti inilah yang harus kita lakukan khususnya kepada rekan-rekan penyuluh. Maka teori-teori ini yang harus dikedepankan di dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan, pencerahan-pencerahan kepada masyarakat. Saya kira ini sebagai pengantar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dr. Haji Musriadi MH, dan kami membuka line telepon melalui 0821 3333 9440, dan juga kami mengajak untuk audiens ada yang ingin bertanya berkaitan tentang fikih ibadah di masa pandemi. Bagaimana keimanan kita diuji di masa pandemi? Telepon di 0821 333 9440. Silakan Bapak, namanya siapa? Bapak yang songko hitam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Muhammad Yunus. Saya ingin bertanya kepada Al-Ustaz tentang kondisi sekarang di masa pandemi dalam melaksanakan ibadah. Kami di tengah-tengah masyarakat sering mengalami